Menurut penelitian, kenapa puasa itu bisa menyehatkan? Dikarenakan sel yang ada di tubuh kita itu bekerja dengan maksimal, tidak dinutrisi mulai pagi sampai sore, sehingga selnya tidak manja. Jadi dia bisa membuat dirinya sendiri, membuat kekebalan dalam diri sendiri karena adanya sel yang sudah dilatih selama 1 bulan penuh mulai pagi sampai sore selama 30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Hasanah Ramadan. Saat ini di Media Center NO sudah kehadiran narasumber nih, Bapak Lukmanul Hakim. Iya. Pak Lukman dari MTSN Termas Baron. Iya. Ini kalau berbicara Baron itu Nganjuk bagian timur ya Bapak ya. Iya. Gimana Pak Lukman kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Namun itu manggilnya Mbak atau Bu enaknya ini? Iya. Yang lebih muda. Yang lebih muda mawon ya. Lebih akrabnya pakai Mbak biasanya iya. gitu. Iya. Oke, Pak Lukman. Untuk MTS 4 ya. MTS Baron sekarang dari Kemenag itu diganti namanya MTSN 4 Nganjuk. MTSN 4 Nganjuk ya. Iya, Ini yang lebih jelas seperti itu. Ini apa ya? Nama dari MTSN Termas sekarang menjadi MTSN 4 Nganjuk. Oke, alhamdulillah ini bersama Pak Lukmanul Hakim. Okay. Nah, kita akan berbincang tentang pengecekan kesehatan secara berkala. Okay, siap. Nah, ini di MTS 4 ini pengecekan kesehatan secara berkala ini inspirasinya dari mana? Kok ada pengecekan kesehatan ini, kok perhatian sekali sama siswanya ini? Iya. Ini muncul awalnya program dari UKS. Karena dari Dinas Kesehatan sendiri itu data yang diperoleh yang paling banyak mengalami ini khusus remaja ya, itu tentang anemia. Dikarenakan remaja yang puber, yaitu antar 12 sampai 15 tahun, itu rata-rata masih banyak yang suka mengkonsumsi makanan junk food atau olahan daging-daging olahan. Nah ini daging olahan khususnya, entah itu nggak bisa menyebut merek ya, karena junk food atau daging olahan ini siap saji, menyebabkan dalam reproduksinya itu berkurang, sehingga selain di reproduksi ada juga kekurangan di anemia. Jadi banyak dari data Dinas Kesehatan anak yang umur 12 sampai 15 tahun terutama wanita ini mengurangi apa itu tadi yang namanya kekurangan darah, karena selain menstruasinya yang kurang lancar, sehingga menyebabkan kurang darah. Dinas Kesehatan sendiri menggalakkan di setiap sekolah atau madrasah umumnya yang 12 sampai 15 tahun ini selalu diberikan obat tablet penambah darah secara gratis. Yang paling banyak itu tingkat MTS sama SMP. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang di sekelas SMA atau MA itu tetap ada kiriman, tapi yang paling banyak itu sasarannya di MTS, tingkat MTS dan MA. Maka dari itu kami dari MTS 4 khususnya bidang UKS itu melakukan pengecekan secara berkala, khususnya ketika kelas 7 yang baru awal masuk. Harus diketahui siswa ini termasuk kategorinya kekurangan anemia atau tidak di awal, sehingga nanti di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya kita bisa menyediakan siswa-siswa ini sesuai keperluan kesehatan, sesuai keperluan kesehatan setiap siswanya ya. Misalkan kalau upacara, nah ini yang sering apa istilahnya kalau bahasa Nganjuk itu semaput atau pingsan. Nah ini bahasa Indonesia rasa Jawa, Jawa rasa Indonesia nih. Pingsan itu karena paling banyak anemia itu. Anemia. Mungkin dari dari gizi juga yang dari perlu gizi diperhatikan gitu. Berarti dari program pengecekan kesehatan secara berkala itu harus ada sinergi dengan orang tua. Oh, harus sekali. Selain dari madrasah, dinas kesehatan, orang tua juga
harus tahu. Bahkan orang tua ini kita sebetulnya harus ada program parenting tentang kesehatan. Jadi menjelaskan pentingnya kesehatan kepada orang tua. Namun program ini eh, ada di kedepannya, tapi belum terrealisasi karena banyak beberapa Teknis. teknis yang perlu diperlukan ya. Artinya nanti sinergi dengan orang tua masalah pengecekan kesehatan secara berkala ini akan terrealisasi. Dengan harapannya apa sih yang untuk lebihnya ini dengan sinergi orang tua ini? Harapannya nanti anak itu bisa sehat dari dalam diri, dari jasmani. Kalau rohaninya juga insya Allah, kalau madrasah ini rohaninya sudah terbentuk, jadi jasmani juga harus dimaksimalkan. Ya, Karena istilah mensana in corpore sano itu dalam jiwa yang sehat, terdapat dalam jiwa yang sehat juga terdapat napa niku istilahnya lupa. Nggih ngoten niku. mensana in corpore Corpore sano. sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat, Di dalam tubuh yang jiwa sehat ada jiwa yang sehat. Ya. Apakah itu pasti ya? Oh, pasti. Apalagi di bulan puasa ini kita berpuasa itu juga kan sehat. Hadisnya Rasulullah kan jelas. Sumur. Ah, Ya, ya. sumu tasihu, berpuasalah sehingga kita bisa menjadi sehat. Oh, iya, Karena menyebabkan sel dari tubuh kita itu tidak manja. Menurut penelitian, kenapa puasa itu bisa menyehatkan? Dikarenakan sel yang ada di tubuh kita itu bekerja dengan maksimal, tidak dinutrisi mulai pagi sampai sore, sehingga selnya tidak manja. Jadi dia bisa membuat dirinya sendiri, membuat kekebalan dalam diri sendiri karena adanya sel yang sudah dilatih selama 1 bulan penuh mulai pagi sampai sore selama 30 hari. Nah itu yang menyebabkan puasa bisa menyehatkan tubuh manusia. Artinya misalkan mesin itu dalam 1 tahun ada mesin itu diistirahatkan dulu. Nggih, kalau bahasa pabriknya seperti itu. Bahasa industrinya Industri, seperti itu, nggih. kayak gitu. Nah ini kan MTSN 4 Nganjuk ini kan siswanya kan banyak ya. Nggih. Tapi dengan pengecekan kesehatan secara berkala per siswa itu bagaimana bisa memperhatikan satu persatu siswanya, karena ini erat kaitannya dengan person to person kayak gitu. Iya. Yang namanya data kan sekarang modern. Ya. Jadi setelah dicek, kita masukkan data entah itu buku atau komputer. Nanti pengawasannya kan kita juga punya tim, Ya. seperti ada tim tersendiri tim ya. tersendiri dan juga dibantu wali kelas. Pengawasan pasti itu wali kelas, karena pengawasan tiap per kelas itu lebih mudah. Wali kelas bisa mengawasi 1 sampai sekitar standarnya 35 siswa. Nah, itu kan kelas gemuk yang maksimal kan 35. Oh, iya. Jadi tidak harus pengawasan 1 orang mengawasi berapa ratus siswa, itu kan kesulitan. Jadi Iya. kita juga punya tim, Ada juga minta klasifikasi bantuan. ya, Nggih. dan ini luar biasa sekali ya tentang kesehatan. Jarang karena sekolah itu jarang kan memperhatikan kesehatan pada setiap siswanya, karena notabene kalau sekolah yang sudah besar kayak gitu kan. Dan ini suatu wacana tersendiri, inspirasi tersendiri untuk sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kita ini tentunya. Nah, ini harapannya bagaimana ya untuk apa ya di bulan Ramadan ini, apa ada kegiatan seperti ini? Karena yang namanya Ramadan itu kan pasti berbeda ya, antara kondisi tubuh di siang hari kan pasti berbeda dengan yang lainnya. Nah, apakah pengecekan kesehatan secara berkala seperti tensi darah atau apa itu juga dilaksanakan juga waktu puasa ini? Kalau terjadwal itu akan terlaksana, karena misal kalau cuma tensi itu kan hal mudah, karena tensi bisa secara manual atau yang digital itu yang lebih mudah, tinggal ditancapkan. Nah, untuk pembagian tablet penambah darah yang khusus siswa yang anemia ini juga bisa diminum ketika saat sahur atau berbuka. Ini kan juga bisa, walaupun screening sudah dilakukan, pembagian tablet penambah darah yang sesuai jadwal juga tetap dilaksanakan. Oke. Dan ini ada nggak dampaknya, efek manfaatnya sudah terlihat belum
nilai dari yang sudah dilakukan dari kesehatan, pengecekan kesehatan secara berkala itu sudah terwujud hasilnya belum? Untuk terwujud hasilnya kita lihat itu di setiap upacara anak-anak alhamdulillah sudah tidak ada yang pingsan. Oh, Itu sudah berarti itu tandanya. tandanya. Itu tandanya ya. Karena kesehatannya sudah maksimal, karena anak-anak sudah diberi masukan bahwa dulu kan kita mengenal 4 sehat 5 sempurna zaman kita, tapi kalau sekarang itu sudah beda lagi. Iya, iya. Isi piringku dengan apa? Dengan karbohidrat, protein, lemak dan nutrisi yang lain itu. Isi piringku istilahnya dari dinas Isi kesehatan. piringku, coba diulang lagi, isi piringku. Isi piringku, karbohidrat, Ya. protein dan lemak. Nah, itu. Dan juga nutrisi-nutrisi tambahan yang lain. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Dan perlu sinergi dengan orang tua tentunya. Orang tua. Ya. Dan ini terakhir Pak Lukman. Ini bagaimana ya, misal apa? Kita sebagai guru ya, sebagai guru PAI memberikan penanaman kepada anak itu tentang pentingnya hidup sehat itu seberapa penting gitu. Ya. Tentang seberapa penting kesehatan bagi kita. Karena ibadah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Segala jenis yang berhubungan dengan beribadah itu pasti membutuhkan kesehatan jasmani, apalagi kita memasuki rukun Islam yang terakhir, haji, itu memerlukan fisik yang bugar pula. Benar sekali. Karena untuk kita beribadah, misalkan dalam bulan Ramadan ini kita tarawih, lah kita harus juga menjaga betul kesehatan, terutama ini yang sering kita lakukan ketika berbuka minum es. Nah ini menurut beberapa pakar, kalau kita mengkonsumsi es ketika berbuka, nah ini menyebabkan aliran darah itu lambat, sehingga kadang mau tarawih kita sudah ngantuk. Nah ini masalahnya. Jadi kalau berbuka usahakan yang manis dan hangat. Oh ya, artinya biar kondisi tubuh kita tuh tidak kaget gitu Kaget, ya. ya itu. Karena awalnya kan sehari sudah apa ya? Sudah Tidak makan, minum, tapi tidak berarti juga mengalihkan jadwal makan di malam hari gitu Ah, ya. gitu, tetap. Intinya pengendalian. Iya, karena kan ada takjil. Ya. Sebelum sholat kita takjil dulu, entah itu kurma 3 sesuai sunnah Rasul itu, dan air putih atau air teh hangat yang penting manis. Terus nanti setelah sholat jarak setengah jam. Nah ini minimal 30 menit. Sebetulnya kalau hitungan dari kesehatan, dari antara takjil dengan makan yang besar itu 30 menit aslinya. Itu yang pas. Tapi kadang pun gopo sulak kumanan, terutama anak pondok itu. Nanti gopo buatan tidak kebagian. Nah itu anak pondok. Malah tidak berbuka nanti takutnya. Apalagi kalau pas sahur telat itu kan juga anak pondok kasihan itu. Iya, kasihan sekali. Malah yang dianjurkan ketika sahur juga yang manis, karena otak selama pagi sampai sore itu perlu nutrisi, yang terutama nutrisi yang paling utama adalah gula, zat gula, glukosa. Energi otak itu gula, berada di gula itu. Oke, terakhir Pak Lukman, ini bagaimana pesan Anda sebagai guru PAI kepada anak-anak? Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk para guru PAI lainnya ya. Bagaimana caranya agar kita tetap hidup sehat kayak gitu. Monggo. Pesannya agar kita hidup sehat yaitu dengan terus menjaga pola makan. Dengan adanya bulan Ramadan ini kita sudah diajari oleh syariat, terutama Allah dan Kanjeng Nabi itu sudah mengajari kita dengan menjaga pola makan dengan puasa. Untuk yang lain seperti Kanjeng Nabi mengkonsumsi madu atau kurma dengan takaran yang tertentu, itu juga merupakan tuntunan bagi kita semua. Jadi apa yang diamaliah dari Rasulullah, dari mulai beliau bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan ada di Sirah Nabawiyah. Itu kita bisa baca pesannya, panjenengan semua bisa melihat di Google, sekarang zamannya modern, Sirah Nabawiyah terkait cara menjaga kesehatan, itu ada. Insya Allah ada.
Sirah Nabawi kitabnya juga ada. Sejarahnya para nabi. Sejarahnya para nabi. Oke. Jadi artinya begini, kesimpulannya sumu tasihu, kita berpuasalah maka kita akan sehat. Dan berpuasalah seperti aktivitas kita aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah, karena yang dilakukan Rasulullah itu semuanya mengandung kesehatan semuanya. Iya, betul sekali. Oke. Semoga di Ramadan ini kita tetap sehat, tetap semangat dan berkah untuk kita semua. Pak Lukman, terima kasih sama-sama atas kehadirannya, dan mohon maaf dari kami. Sampai jumpa di acara Hasanah Ramadan berikutnya. Wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.